petani semuanya, juga sahabat-sahabat yang lain mungkin yang bukan petani tapi melihat video ini, saya ucapkan banyak terima kasih ya karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Apalagi kalau sudah subscribe, di like videonya, ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk kali ini kita akan melakukan percobaan lain lagi ya, untuk membuktikan biosaka kali ini. Dari beberapa masukan yang saya terima ya, ini masukan secara langsung, tidak melalui kolom komentar di video YouTube di channel saya, untuk membuktikan biosaka ini apakah memang berfungsi atau tidak. Saya disuruh membuat kebalikan dari biosaka ini, dimana kita tahu ya dari video-video yang kita lihat, untuk membuat biosaka kita harus mencari bahan yang benar-benar terbaik dari yang baik. Sementara di sini saya akan membuat sebaliknya, yaitu tanaman yang sudah misalnya terserang virus akan saya jadikan bahan, kemudian tanaman yang kena serangan hama akan saya jadikan bahan juga. Kemudian bagaimana selanjutnya nanti akan kita coba ya, aplikasikan ke beberapa tanaman yang ada di lahan saya. Kemudian kita akan lihat beberapa hari kemudian reaksinya ya. Nanti akan kita lihat sampai kurang lebih 1 minggu atau 7 hari, kita akan terus amati apakah ada perubahan atau tidak. Kenapa saya membuat hal ini, kebalikan dari biosaka ini? Dari video-video yang kita lihat ya, yang saya yakin sahabat tani juga sudah melihat video tentang biosaka. Kalau ada sahabat tani yang belum tahu tentang biosaka, silahkan sahabat tani cari di YouTube ya, untuk apa itu biosaka. Biosaka ini menurut video yang saya lihat, biosaka merupakan elisitor atau pemberi sinyal kepada tanaman untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dimana untuk membuat biosaka ini kita ambil dari tanaman-tanaman yang memang sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan yang di lingkungan sekitar kita, yang kita ekstrak dengan cara meremas, kemudian kita aplikasikan ke tanaman yang kita rawat, dengan harapan kita menularkan kebaikan kepada tanaman yang kita budidaya dengan memberikan ramuan biosaka ini. Oke, kali ini langsung saja, saya sudah mencari bahannya ya tadi, untuk apa saja yang akan saya jadikan pembuktian pada biosaka kali ini. Apakah ini nanti ada efek tertentu pada tanaman, apakah tanaman yang saya buat yang sudah terkena virus Gemini ini juga bisa menular ke tanaman lain melalui aplikasi penyemprotan yang akan saya lakukan nanti setelah saya remas-remas ya. Metode yang akan saya gunakan kali ini adalah metodenya sama dengan kita membuat biosaka, cuma bahan yang kita gunakan di sini adalah kebalikan dari biosaka, yaitu tanaman-tanaman yang sudah kena virus maupun kena serangan hama yang kita ambil dari lahan tadi ya. Saya tadi berkeliling mencari bahan-bahan ini, dan ternyata daripada kita mencari bahan untuk kita gunakan sebagai biosaka, kita lebih mudah mencari bahan yang kita jadikan uji coba kali ini, karena tanaman di sini ternyata setelah saya lihat-lihat ternyata banyak sekali yang terkena virus, juga terkena serangan hama. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke proses peremasan kali ini. Di sini saya sudah menyediakan air kurang lebih 5 liter, kemudian ya segenggam lebih ya, segenggam untuk bahan yang akan kita remas-remas, kita gunakan sebagai pembuktian untuk biosaka kali ini. Oke, untuk bagaimana selanjutnya silahkan sahabat tani subscribe ya, untuk nanti melihat perkembangannya video-video yang saya tampilkan masih seputar video biosaka, pembuktian biosaka yang saya lakukan pada tanaman cabai, juga video biosaka yang saya buat lainnya termasuk yang kali ini kita buat. Mudah-mudahan bermanfaat, juga bisa menjadi inspirasi untuk para petani semuanya. Juga sahabat-sahabat yang lain mungkin yang bukan petani tapi melihat video ini, saya ucapkan banyak terima kasih ya karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Apalagi kalau sudah subscribe, di like videonya, ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan di sini yang akan saya berpesan kepada teman-teman sahabat tani semuanya, hal yang apa yang saya lakukan saat ini, saya tidak mengajari sesuatu untuk ditiru ya, tapi ini hanya sebagai pembuktian apakah tanaman yang kita ekstrak dengan cara meremas, kemudian tanaman tersebut terkena virus maupun ada patogen, juga terkena serangan hama, apakah mampu mengundang dari hama tersebut jika kita aplikasikan ke tanaman. Karena dari biosaka, dari video yang saya lihat pada video biosaka itu mengatakan bahwa jika kita membuat biosaka kemudian ada salah satu bahan yang terserang hama, kemudian ada juga terkena serangan jamur, maka ketika kita aplikasikan, maka hal itu malah akan mengundang misalnya jamur ataupun hama yang tadinya menyerang bahan yang kita gunakan untuk kita jadikan biosaka. Oke, walaupun berbelit-belit ya, mohon maaf untuk sahabat tani karena penyampaian saya mungkin kurang jelas atau bagaimanapun, tapi
hal ini saya sampaikan dengan apa adanya, tidak ada settingan ya, apapun yang kita lakukan dalam pengujian Biosaka. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk sahabat tani semuanya. Dan pengujian Biosaka yang saya lakukan di sini saya akan sampaikan lagi adalah pengujian Biosaka yang saya lakukan itu masih sekedar menguji Biosakanya sendiri, belum menguji untuk fungsinya ke tanaman ya. Jadi Biosaka yang saya buat itu, yang saya gunakan untuk menyeprai tanaman cabai itu apakah sudah jadi Biosaka atau masih Biosaka jadi-jadian. Jadi semoga bisa dipahami ya, karena untuk membuat Biosaka ini saya sendiri hanya belajar dari video, tidak belajar langsung ke Pak Ansar. Jadi mohon maaf bila ada kesalahan atau apapun, dan pembuktian yang saya lakukan ini masih sekedar membuktikan Biosaka yang saya buat apakah itu jadi atau belum. Tapi kalau dilihat dari ciri-ciri yang saya pelajari dari video, saya mendapatkan 2 botol yang memang mendekati ya dari atau mirip dengan ciri-ciri yang dikatakan pada video-video tentang Biosaka. Ciri-ciri keberhasilan saya mendapatkan 2 botol, dan itu terus saya aplikasikan ke tanaman cabai ya. Beberapa hari yang lalu sudah saya aplikasikan kembali kedua. Untuk videonya silahkan lihat pada video yang ini, pengaplikasian Biosaka yang kedua kali ya pada tanaman cabai di usia ke 24 hari setelah tanam. Oke, sekiranya itu saja yang saya sampaikan untuk sahabat tani semuanya. Apa yang saya lakukan hari ini bukan untuk ditiru ya, saya tidak mengajari untuk ditiru, tetapi di sini saya hanya ingin membuktikan apakah memang benar ketika tanaman sudah terserang virus, hama dan lain sebagainya, jika kita aplikasikan ke tanaman lain akan menularkan dari virus tersebut, juga akan mengundang hama yang sudah memakan bahan yang kita buat seperti Biosaka kali ini, atau kebalikan dari Biosaka kali ini. Karena dari video-video yang saya lihat di pembuatan Biosaka, jika salah satu bahan dari yang kita buat Biosaka itu terdapat serangan hama maupun patogen, maka akan menularkan ke tanaman yang kita budidaya atau tanaman yang kita spray menggunakan ramuan ini. Jadi hanya untuk membuktikan ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kita akan coba aplikasikan ke beberapa tanaman untuk pengujian awal. Nanti kita akan tunggu kurang lebih sekitar 7 hari selanjutnya ya. Subscribe juga, di like videonya supaya lebih bermanfaat dan juga membantu channel ini ya yang saya kelola untuk menjadi lebih berkembang lagi. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya.